Dasar kamu tuh perempuan perusak rumah tangga orang. Masya Allah, Mbak. Saya tidak pernah bermaksud seperti itu. Demi Allah, Mbak. Gak usah pakai nangis deh. Pakai nyebut-nyebut nama Allah segala. Air mata palsu. Dasar kamu tuh perempuan munafik. Bilang ya sama Mas Duda, kalau aku datang ke sini mencari dia, awas kalau kamu tidak sampaikan. Iya, Mbak. Nanti kalau Mas Dude pulang, akan saya sampaikan. Mah, bagaimana bahagia kalau tidak punya uang? Uang yang bisa mengatur kebahagiaan, tahu? Lebih baik berumah tangga tidak bahagia, tapi berlimpah dengan materi. Karena dengan materi, kita bisa membeli kebahagiaan. Kalian ini bego apa? Bu, Ibu nggak boleh nyumpain Mas Riki begitu, Bu. Biarpun Mas Riki hidup sederhana, tapi kan yang penting rumah tangga dia bahagia, Bu. Ya sudah kalau begitu. Mana uangnya? Santi ada 3 juta. Maya cuma 2 juta, Bu. Kenapa sih, Mas? Belakangan ini kok Mas Riki uring-uringan terus? Ada masalah kerjaan ya, Mas? Aku juga nggak tahu, Lin. Lama-lama aku bosen jadi waiter cafe. Mas Riki kenapa? Bukannya dulu Mas senang kerja di kafe. Kok sekarang tiba-tiba Mas jadi bosan? Ada apa, Mas? Ternyata jadi waiter itu cuma capeknya aja, Lin. Untuk ngarepin uangnya susah. Dan kamu lihat, kehidupan kita begini, hidup pas-pasan. Sudahlah, Mas. Kita harus bersyukur apa yang dikasih sama Allah. Kita harus nikmati, Mas. Masalah penghasilan, insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang lebih pada kita, Mas. Sabar ya. Masalahnya bukan itu, Lin. Tapi Ibu menuntut aku setiap bulannya setor ke dia. Padahal kehidupan kita aja susah. Untuk cicilan kontrakan rumah lah, cicilan motor. Kita mau dapat uang dari mana lagi, Lin? Tapi Mas sudah cerita sama Ibu. Bagaimana keadaan keuangan kita, Mas? Ya sudah. Tapi Ibu nggak peduli apapun alasan yang aku berikan. Makanya sekarang aku pusing. Gimana caranya supaya aku cari tambahan uang buat setor ke Ibu? Kan duduk, Mbak. Tidak perlu. Aku cuma mau tahu di mana kamu sembunyikan suamiku. Sudah 2 minggu dia tidak datang ke rumahku. Dan ini pasti gara-gara kamu. Iya kan? Maaf, Mbak. Saya tidak seburuk yang Mbak sangka. Mas Dude memang sudah 2 minggu keluar kota. Katanya ada urusan pekerjaan. Alah, alasan. Pasti kamu sembunyikan dia kan? Dan kamu juga sengaja menjerat suamiku agar bisa seenaknya menguras hartanya. Dasar kamu tuh perempuan perusak rumah tangga orang. Masya Allah, Mbak. Saya tidak pernah bermaksud seperti itu. Demi Allah, Mbak. Gak usah pakai nangis deh. Pakai nyebut-nyebut nama Allah segala. Air mata palsu. Dasar kamu tuh perempuan munafik. Bilang ya sama Mas Duda, kalau aku datang ke sini mencari dia, awas kalau kamu tidak sampaikan. Iya, Mbak. Nanti kalau Mas Dude pulang, akan saya sampaikan. Ya Allah, kenapa beban hidupku begitu berat, ya Allah? Begitu banyak tekanan yang aku hadapi. Tekanan dari ibuku, tekanan dari suamiku, dan juga tekanan dari istri pertama suamiku. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Aduh. Tun! Atun! Ya, Bu. Bu, Ibu kenapa? Tun, tolong bawa saya ke kamar, Tun. Bu, Ibu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, ya Bu ya, ya. Nggak usah, Tun. Sebentar lagi sakitnya juga hilang, Tun. Tolong bawa saya ke kamar, Tun. Iya Bu, ayo Bu, Bu. Kamu udah lapar, saya? Iya, iya Tante.
Sama siapa dia? Masya Allah. Ternyata ibu menjalin hubungan sama anak muda yang usianya sama seperti aku. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus kasih tahu Santi dan Maya. Apa? Jadi selama ini ibu membohongi kita dengan sandiwaranya? Menurut Mas sih begitu. Tadi malam Mas melihat ibu sedang makan malam di kafe di mana Mas bekerja. Dan kamu tahu, ibu terlihat mesra sama seorang laki muda. Apa itu nggak gila? Hah? Masa ibu pacaran sama anak muda yang seumuran sama Mas? Ya Allah, apa yang terjadi sama ibu kami ya Allah? Kenapa ibu tega membohongi kami? Terus gimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Masalah ini, nanti kita harus bicarakan sama ibu. Karena saya nggak mau ibu seenaknya aja sama kita. Memeras kita tanpa dia mikirin gimana susahnya kita nyari uang untuk membahagiakan ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Udah lama nggak main ke sini. Mari masuk, Bu. Gak usah, di sini saja. Mana suamimu? Tadi lagi pergi sebentar, Bu. Mari masuk, Bu. Gak enak lihat orang. Gak usah, di sini saja. Di dalam sumpah. Ibu kesini cuma mau ketemu suamimu karena dia ada janji sama ibu mau ngasih uang. Mana suamimu? Demi Allah, Bu. Mas Riki lagi keluar sebentar. Saya juga nggak tahu Mas Riki kemana. Sebentar lagi juga pulang kok, Bu. Gak usah. Itu Mas Riki datang, Bu. Bu, sudah lama datang. Lumayan. Tapi istrimu tidak suruh ibu masuk ke dalam. Masya Allah. Kamu ini gimana sih? Udah tahu ibu datang bukan disuruh masuk malah tunggu di luar. Kayak orang mau nagih utang aja. Tapi Mas, saya sudah... Mari Bu masuk. Gak usah, ibu buru-buru. Ibu kesini cuma mau nagih janjimu. Kamu katanya mau ngasih uang sama ibu. Mana uangnya? Aduh Bu, maaf, Riki belum cukup buat bantu ibu. Itu saja alasanmu. Belum cukup, belum cukup. Kapan cukupnya? Riki, sekarang ibu tidak peduli. Berapa uang yang ada di dompetmu? Mbak sini, ayo kasih ibu, cepat. Ya, tapi gimana Bu? Dengan biaya keluarga saya. Pokoknya ibu tidak peduli. Makanya jangan kawin sama perempuan miskin. Kawin sama yang kaya. Biar hidupmu tidak sengsara seperti ini. Udah cepat, mana uangnya? Ibu gak bisa lama-lama. Riki punya 300.000 Bu. Uang segini aja kok kamu keberatan bener ngasih ibu? Satu hal yang harus kamu ingat. Cepat ceraikan istrimu itu. Dan cari yang kaya raya. Supaya hidupmu mapan. Ngerti? Permisi. Ya Allah, ampunilah ibu hamba ya Allah. Kenapa ibu hamba menjadi orang tua yang materialistis dan tidak punya hati nurani ya Allah? Jadi kemana saja uang yang saya kasih kamu selama ini? Kamu habiskan untuk apa? Saya hanya bantu ibu, Mas. Saya nggak pernah menyalahgunakan uang yang udah Mas kasih. Jadi dalam 1 bulan ini sudah berapa uang yang kamu habiskan untuk membantu ibumu? Berapa? Mas, ibu benar-benar membutuhkan bantuan saya, Mas. Dan saya nggak tega ngeliat ibu menderita. Selalu ibu jadi alasan. Jangan-jangan uang yang saya berikan sama kamu gunakan untuk senang-senang. Iya. Nggak, Mas. Itu nggak benar. Tapi kenapa uang yang saya kasih ke kamu selama ini selalu habis? Larinya kemana? Dimakan setan. Hah? Oke. Kalau selama ini uang itu untuk membantu ibu kamu, saya tidak akan ngasih kepercayaan kamu untuk memegang uang lagi. Tapi, Mas, Nggak ada tapi-tapian. Dengerin ya. Kalau sampai kamu membantu ibu kamu lagi tanpa sepengetahuan saya, kamu akan saya cerai. Saya tidak butuh istri yang pembohong.
Hah?